Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Brilliant People, welcome back di Cast Brilliant Podcast, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru di Brilliant English Course Kampung Iris Pare. Bersama saya Mr. Huson, di episode kali ini saya akan mengajak teman-teman Brilliant People nih untuk berkeliling Indonesia, jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke. Dan di perjalanan pertama kita akan berkunjung ke provinsi paling ujung barat Indonesia, yaitu Aceh. Ya, provinsi yang sangat familiar dengan sebutan Serambi Mekah ini menyimpan kekayaan wisata, kekayaan budaya, kekayaan kuliner, dan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Salah satu kekayaan alam yang sangat legenda dari Provinsi Aceh adalah kopi Gayo, yang disebut-sebut sebagai salah satu varian kopi Arabica terbaik di dunia. Iya, biar makin lengkap nih obrolan kita, kali ini kita juga akan berbincang-bincang seputar Gayo, bukan hanya wisatanya, bukan hanya budayanya, tapi juga kulinernya juga, dan tentunya kopi Gayo yang sangat legenda ini. Biar makin seru, kita telah menghadirkan salah seorang narasumber yang merupakan member di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare yang berasal dari Tanah Gayo. So, Brilliant People, the one and only, Mr. Rahmat. Hello, Brilliant Halo, Mr. people. Rahmat. Halo, Mr. Husan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar nih, Mister? Alhamdulillah baik, Mister. Selalu ceria, selalu sehat? Of course. Oke, mungkin buat teman-teman yang berasal dari Tanah Gayo atau mungkin teman-teman Brilliant People yang sekarang sedang kursus atau mungkin pernah sekelas atau pernah scam mungkin sudah familiar dengan figur Mister Ahmad ini. Tapi boleh sharing dikit nih nggak tentang diri Mister, mungkin nama lengkapnya siapa, Gayo dari mana atau apa, bisa memperkenalkan diri mungkin sedikit ke teman-teman Brilliant People tapi menggunakan bahasa Gayo. Bisa? Oke, bisa. Oke, Bisa dijelasin. silakan. Eh, baik, saya akan memperkenalkan diri saya menggunakan bahasa Gayo. Oke. Eh, Gerak lengkapku Rahmat Syah. Hmm, Kakam, Muk, Nalu aku Rahmat, Somat atau Romamat. Eh, Masalah apakah manggil Mamat atau manggil Rahmat atau manggil Somad, karena memang maunya si Gati eh, Talu Jema. Aku dari Aceh Tengah, eh, salah satu dataran tinggi Gayo. eh, Lahir di sana, lahir di daerah Gayo, kemudian juga tumbuh besar di daerah Gayo. Saya rasa demikian perkenalan saya, Mister. Oke, Hmm. berarti kurang lebih yang saya tangkap tuh namanya Rahmat ya, nama lengkapnya. Hmm. Dipanggilnya Amat atau Mamat tadi? Atau Di- Somat? Boleh Rahmat, boleh Somad, boleh Mamat. Oke, Ah, bisa tiga nama. Tapi karena mhm, saya familiar dengan Mister Rahmat, nggak apa-apa. Nanti kita Mister Rahmat ya. tentu tidak Oke, apa-apa. berasal Silakan. dari Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah, Mister. Berarti itu daerah Takengon ya? Betul sekali, Mister. Oke, Sudah pernah ke dekat sana Danau ya? Laut Tawar mungkin? Oke, yang sangat Betul legenda sekali, ya. sudah pernah ke sana ya, Mister ya? Mungkin suatu saat bisa diajak Mister ke sana. Amin, ditunggu Sama Mister teman-teman kedatangannya. Brilliant People juga ya, Siap, melihat keeksotisan dari Danau Laut Tawar. siap, siap, Danau Mister. Laut Tawar ya. Mhm, Kemudian setahu saya kalau yang mungkin kebanyakan Brilliant People tahu, mhm, itu hanya suku Aceh yang mendominasi mhm, di mhm, provinsi Aceh sendiri mhm, kan. Jadi mhm. Aceh itu secara literasi bisa disebutkan sebagai nama provinsi, juga Betul. bisa bermaksud kesukuan ya. Mungkin Ah, suku Aceh gitu, yang Teku, Cut, dan lain sebagainya. mhm, mhm. Tetapi yang Mister sendiri yang saya tangkap itu berasal dari suku Gayo. Itu suku lain Betul, ya. Mungkin kalau di Jawa Timur sendiri tuh nggak semua orang Jawa Timur tuh harus bersuku Jawa. Karena ada betul. orang Madura, ada orang Mhm, Tengger, mhm, orang mhm. Osing, kurang lebih seperti itu ya. Yang Siap. tadi Mister sebutkan atau Mhm. ini itu bahasa ibu dari suku Gayo. Betul, Oke, jadi betul. buat ini juga sih, nambah knowledge buat kita juga Mhm, bahwasanya bukan mhm. hanya suku Aceh yang bermukim di Provinsi Provinsi Aceh, Aceh, tapi ada betul, suku Gayo, betul. suku Aceh sendiri, Ya, ada suku suku lain Aceh, mungkin? ada suku Gayo, kemudian ada Jamek namanya, Oke. kemudian ada suku Alas. eh, ya lebih kurang itu sih. Singkil suku juga, Singkil Tamiang. Saya kurang tahu persis ya, Oke. tetapi mungkin nanti bisa kita tarik dari sumber yang lebih lebih kredibel ya gitu. Oke, tapi kurang lebih ada beberapa suku itu ya. Bahkan kan di sana juga ada suku Jawa gitu dan suku-suku Oke. pendatang lain gitu. Juga cukup banyak lah di sana gitu. Oke, cuma untuk pembahasan kali ini kita akan terkonsentrasi di suku Gayo itu sendiri ya, sebagai suku asli dari Mister ya. Artinya membuka cakrawala saya sendiri sama teman-teman Brilliant People bahwasanya Aceh itu ternyata memiliki banyak tradisi. Betul, ya, Salah banyak satunya sekali. adalah Gayo Salah ya. satunya adalah Gayo.
Oke, terima kasih untuk perkenalannya Mr. Ahmad. Sama-sama Mister Yang Ruslan. ternyata memiliki beberapa nama panggilan, Mamat sama Somat ya. Saya juga Iya, baru tahu nih, Mister. iya, iya. Oke, untuk Mister Ahmad sendiri, itu bisa diceritakan nggak sih sejarah tentang suku Gayo mungkin dari awal itu seperti apa? Sebagai orang yang lahir dan besar di sana ya, Mister ya? Yang di Mhm, Aceh Tengah itu ya? mhm, mhm. Oke. Iya, iya Mister. Jadi dari beberapa literasi yang saya baca memang eh, ada satu kerajaan di daerah Gayo itu namanya adalah Kerajaan Linge gitu. Kerajaan? Kerajaan Linge. Oke. Dan beberapa literatur itu mulai eh, apa ya? Mulai didirikan itu pada abad ke-10, pada abad Oke. ke-10. Kemudian sampai akhirnya apa namanya? Wilayah tengah itu kemudian kan dikuasai oleh kesultanan-kesultanan lain gitu. Nah, tetapi kalau misalkan kita bicara dalam konteks antropologi, di sana itu eh, ada satu tempat, eh, tempat itu disebut sebagai namanya tuh daerah Mendali, itu di daerah Kebayakan. Di sana ada satu gua kecil namanya Loyang Mendali. Nah, itu ditemukan fosil di sana, eh, diperkirakan berusia sekitar 7.400 tahun Wow. gitu. Jadi eh, bahkan kalau misalkan kita eh, apa tilik ke peradaban-peradaban lain gitu ya, misalkan seperti eh, apa namanya pembalseman gitu, pembalseman apa namanya Raja Firaun Oke. itu menggunakan kapur barus yang berasal dari wilayah Aceh dan itu 5.000 tahun sebelum Masehi. Jadi Oke. konteksnya apa gitu? Konteksnya apa? Eh, mungkin gitu ya, mungkin peradaban itu sudah lama ada di sana gitu. Cuman kan jejaknya aja gitu yang belum ditemukan gitu. Karena dengan ditemukannya fosil berusia 7.400 tahun ini kan menandakan bahwa sudah ada kehidupan di daerah sana bahkan 7.000 tahun Berapa dulu ribu gitu. tahun sebelum Masehi artinya ya? Iya, dan mungkin sudah ada peradaban di sana seperti Iya, itu. iya. Jadi hanya jejak sejarahnya aja yang tidak ketemu gitu. Jadi lebih kurang mengenai sejarah Gayo eh, itulah ya yang bisa saya sampaikan gitu. Oke, luar biasa ya Hmm, knowledge dari Mister sendiri. hmm. Tetapi sebelum kita berbincang panjang lebar nih terkait Gayo sendiri, untuk wilayah administrasi beberapa kabupaten yang jadi pusatnya suku Gayo itu di daerah mana aja nih kalau boleh tahu, Mister? Iya, kebanyakan orang bersuku Gayo itu ada di 3 kabupaten di daerah Oke, Aceh. Di antaranya itu adalah Bener Meriah, kemudian Aceh Tengah dan Gayo Lues. itu berdekatan ya 3 kabupaten itu ya? Berdekatan sekali. Dulu Bener Meriah itu adalah bagian dari Aceh Tengah, kemudian Gayo Lues sendiri itu bagian dari Kota Cani, kemudian Bener Meriah mekar dari Aceh Tengah dan Gayo Lues itu mekar dari Kota Cani. Kutacen itu Aceh Tenggara ya? Betul. Oke, cuma kalau Mister sendiri itu lahir dan besar yang di Aceh Tengah itu, yang Takengon itu. Betul, Takengon. Kalau Kemudian Aceh Tengah dimekarkan menjadi Bener Meriah, kemudian yang tadi Gayo Luas merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara yang Kutacana itu ya. betul, Oh, Mister. kurang lebih seperti itu dan saat ini kurang lebih ada 3 kabupaten yang didominasi suku Gayo gitu ya Iya, dari sekian kabupaten yang ada di Provinsi Aceh ya. betul, betul, Mister. Oke, nambah knowledge juga buat kita nih. Jadi seakan-akan kita sambil berimajinasi soalnya Mister. Siap, siap, Mister. Oke, kemudian menurut Mister sendiri bisa nyebutin nggak 3 kata yang tepat nih untuk menggambarkan Gayo dan kenapa Mister memilih 3 kata tersebut? Eh, 3 kata ya, 3 kata. Adat, eh, kemudian religius, kemudian ramah. Oke, why? Iya, heeh. Jadi Gayo itu kan sebetulnya identitas adat ya, identitas suku, kemudian juga adat gitu. Eh, Adat suku Gayo. Jadi di sana itu kalau misalkan kita main-main ke sana itu eh, adat-adat itu eh, masih berjalan gitu ya. Terutama dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jadi dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu kan eh, apa ya? eh,
buah pikir dari pendahulu-pendahulu kita di masa lalu itu kan mereka memiliki sistem pemerintahan, di antaranya adalah ada yang kita sebut sebagai sarkopat gitu. Apa itu sarkopat? Nah, sarkopat itu adalah satu namanya sarkopat. Opat itu artinya empat. Empat. Jadi eh, empat pemangku di pemerintahan di level desa gitu. Di sana kepala desa itu kita sebut sebagai reje. Namanya reje. 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 Oke, Kalau reje. orang Indonesia mungkin menyebutnya raja ya, tapi kalau kita Oke. menyebutnya reje gitu. Nah, jadi di sana kepala desa itu kita kenal sebagai reje. Dia yang memimpin pemerintahan di level desa di sana. Kemudian ada namanya imam. Nah, imam itu adalah yang mengurusi masalah keagamaan gitu ya. Eh, Apabila ada orang meninggal, turun mandi, kemudian mungkin kenduri ya, doa-doa gitu. Nah, imam-imam ini menjadi pemimpin agama di satu wilayah tersebut, terutama desa gitu ya. Kemudian ada namanya petua. Petua itu adalah rujukan mengenai eh, hukum adat, bagaimana beradat di wilayah tersebut gitu, karena dianggap bahwa petua ini adalah orang yang mengerti bagaimana menjalankan adat istiadat gitu. Adat istiadat itu kan konteksnya banyak ya gitu. Jadi bisa jadi dalam konteks pernikahan di dalam suku Gayo itu bagaimana sih pernikahan itu apa aja yang perlu dilakukan gitu dalam eh, dalam hukum adat Gayo gitu, menikah bagaimana, turun mandi misalkan. Nah, beliau itu adalah rujukannya gitu, bagaimana beradat. Kemudian ada rakyat genap mufakat. Nah, itu adalah eh, perwakilan masyarakat. Jadi aspirasi secara kolektif itu ada di rakyat genap mufakat tersebut gitu. Jadi beliau adalah penampung aspirasi dari masyarakat. Lebih kurang seperti itu. Jadi adat di sana ditunjukkan dengan salah satunya adalah dengan model pemerintahan seperti itu. Tentu saja dengan eh, dengan eh, tampaknya hukum-hukum adat dalam acara-acara tertentu seperti pernikahan, dan itu kan juga memiliki eksistensinya sendiri gitu ya, selain memang yang rutin terlihat dalam mode sistem pemerintahan terutama di level desa seperti itu ya. Kemudian ramah. Ini sebetulnya eh, apa ya? Hmm, Mungkin bisa dirasakan secara langsung gitu ketika orang datang ke sana. Welcome ya. Bagaimana keramah tamahan orang Gayo di sana, saling menyapa dan lain sebagainya ya. Bagaimana lah orang-orang ramah pada umumnya gitu. Kemudian beragama. Nah, Aceh secara umum kan kita kenal sangat religius ya, dengan lahirnya undang-undang pemerintahan Aceh. Di sana semua berasaskan Islam gitu. Jadi tentu eh, koridor koridor hukum Islam itu memiliki ketentuannya sendiri agar itu kemudian dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Aceh Tengah khususnya, dan di Aceh umumnya gitu. Oke, 3 kata itu yaitu yang pertama adat, yang kedua ramah, yang ketiga religius ya. Ya, Itu itu 3 yang bisa kata yang saya. menggambarkan tentang Gayo menurut Mister Rahmat ya. Ya, menurut Thank you saya. Mister buat Hmm, penjelasannya yang sangat detail sekali ya. nice. Oke, kemudian dari semua tradisi masyarakat Gayo nih, Hmm. adakah satu tradisi yang menurut Mister itu paling berkesan dan layak dilestarikan atau patut dilestarikan? Oh, tentu seperti yang saya sebutkan tadi ya. Sebetulnya kan kalau misalkan kita cerita konteks adat, secara umum apa namanya ya, buah pikir atau kearifan lokal dari nenek moyang kita itu menunjukkan bahwa kita memiliki identitas kita sendiri gitu sebagai sebuah bangsa. Oke. Masing-masing suku itu kan punya adat istiadatnya sendiri, dan itu adalah buah pikir atau kearifan lokal dari eh, nenek-nenek moyang kita. Nah, itulah identitas kita. Eh, Dahulu nenek moyang kita hidup dengan baik, berdampingan dengan sistem adat yang sudah ada. Jadi eh, semua hal itu perlu dilestarikan, semua hal itu perlu dilestarikan. Kita punya di sana namanya tari saman. Tari saman itu mungkin teman-teman sudah kenal semua ya gitu ya. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai sistem pemerintahan, bahwa ada namanya reje, itu yang disebut sebagai sarakopat. Ada namanya reje, ada kemudian namanya petu, ada kemudian namanya imam, kemudian ada kemudian namanya rakyat genap mufakat. Itu adalah bagian dari adat istiadat gitu.
yang kemudian dibangkitkan kembali, eee, dan diakomodasi oleh, eee, undang-undang pemerintahan Aceh. Kemudian selain itu, eee, apa namanya, kenduri, orang baru lahir, dan kemudian, kita juga punya namanya didong gitu ya. Itu kan bagian-bagian dari kebudayaan gitu. Iya. Mungkin nanti secara detail akan kita bahas di, eee, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan hal itu. Tapi secara umum saya rasa semua yang berkaitan dengan adat itu patut kita lestarikan gitu. Karena, eee, itu adalah buah pikir pendahulu kita di masa lalu dan kita pernah hidup dengan sangat baik di era itu, gitu. Itu Oke, menurut saya, Ustaz. secara langsung tuh dari beberapa hal tadi itu membentuk satu identitas Gayo ya? Sendiri, betul, gitu. Jadi itu adalah identitas kita. Nah, kalau saya cerita tentang daerah lain juga memiliki identitasnya, dan itu kan cukup baik juga. Mereka memiliki cara berseninya sendiri. Mereka memiliki cara bermasyarakatnya sendiri. Mereka memiliki cara, bersosialnya sendiri gitu. Nah, eee, jika pertanyaannya adalah yang mana yang perlu dilestarikan, saya rasa semua perlu dilestarikan gitu. Hanya bagaimana kita menjaganya sebagai, eee, apa namanya, penerus dari generasi-generasi pendahulu kita. Ya, tapi dari obrolan Mister akhirnya terbuka sebuah ini juga sih, wawasan baru buat Mhm saya mhm sama teman-teman Brilliant People barangkali mhm yang sejauh ini kan taunya tari saman itu dari Banda Aceh mungkin atau dari mana, tapi notabene mhm. itu berasal dari Tanah Gayo ya, Iya, jadi, yang menjadi salah satu saman, warisan budaya dunia kan? betul, saman itu berasal dari Gayo Luwes, itu salah Oke. satu daerah di wilayah tengah, gitu ya. Iya, itu, eee, ap satu kebanggaan sih sebetulnya, satu kebanggaan bahwa ternyata di masa lalu gitu, eee, nenek moyang kita bisa menciptakan tarian seindah dan sehebat dan seunik itu, Seestetik itu. seestetik itu gitu, bisa menciptakan model tarian yang seperti itu gitu. Itu kan semua orang bisa lihat ya bagaimana, tingkat kesulitannya. Salah sedikit saja, wah kacau, bisa berantakan itu semua gitu. Tapi, eee, ritme yang kadang cepat, kadang lambat gitu, seperti seperti itu, dan itu bisa berjalan dengan baik dengan latihan gitu. Itu kan di masa lalu itu bisa diciptakan tarian seperti itu luar biasa gitu. Iya ya. Artinya, apa ya, buah pikir pendahulu-pendahulu kita tuh itu juga luar biasa dalam konteks seni ya, dalam konteks seni gitu. Luar biasa sih Mhm kalau mungkin bahkan kita flashback ke 7 tahun lalu, mhm waktu itu Indonesia yaitu ada 2 kota, mhm Jakarta dan Palembang dipilih sebagai tuan rumah dari Asian Games mhm 2018 mhm kan. mhm Itu menjadi salah satu sorotan dunia karena mhm, waktu itu pembukaannya kan dibuka dengan tari saman ya, Ratu iya, Jaro atau apa yang tari mhm saman itu yang mhm itu viral banget kan di media sosial mhm yang mhm akhirnya wow keren banget dari mhm, itu banyak sekali kan pagelaran-pagelaran budaya di event opening itu cuma pembukaannya tuh dari ini kan, dari tari saman. iya, Dan itu luar biasa sih keren karena itu menghadirkan ratusan atau bahkan ribuan penari di mhm Stadion GBK kan waktu mhm itu dan itu indah banget dan itu membuka mata dunia gitu. mhm mhm Dan luar biasanya itu berasal dari Tanah Gayo ya, mhm mhm, tari saman itu ya. iya, Kemudian tadi Mister juga sempat menyinggung satu kata yaitu didong, mhm gitu kan. Gayo juga dikenal dengan seni tradisi seperti didong. Menurut mhm. Mister, bagaimana seni ini bisa relevan untuk generasi muda saat ini gitu? Dan mungkin bisa dijelaskan dulu nih didong itu seperti apa? Karena saya juga kurang begitu paham didong itu seperti Mhm mhm. apa. Iya, jadi, setiap masyarakat itu kan memiliki, cara berseninya masing-masing ya gitu, Oke. cara berseninya masing-masing. Nah, dalam, seni bermusik, nah ada satu, seni bermusik di daerah Gayo itu namanya didong. Nah, didong itu juga menjadi salah satu identitas kita ya, identitas orang Gayo gitu. Nah, dia, bernyanyi gitu ya, bernyanyi, tetapi hanya diiringi dengan tepukan. Nah, tepukannya Oke. contohnya contohnya lebih kurang seperti ini. Nah, Sambil bersenandung gitu. betul, gitu. Nah, tentu ada ritme-ritme lain gitu yang, Oke. apa namanya, gaya-gaya tepukan lain gitu. Tetapi uniknya, nah, bernyanyi tapi diiringi dengan ketukan-ketukan tepukan yang seperti itu, dengan yang berirama seperti itu. Nah, eee, itu adalah, salah satu keunikan kita ya, dalam berseni gitu. Eee, Seringkali itu dilakukan oleh 2 kelompok berbeda gitu ya.
kemudian satu sama lain saling bersaut-sautan lah kira-kira seperti itu. Tetapi dengan lantunan lagu dan kemudian diiringi dengan tepukan-tepukan seperti itu. Nanti mungkin bisa ditayangkan ya oleh eh, operator Beberapa bagaimana cuplikan ya, contoh beberapa dari cuplikan Didong ini ya. terkait dengan Didong ini supaya ada gambaran konkret seperti apa sih si Didong itu sebetulnya gitu, lebih kurang. Oke, nanti bisa dibantu ya biar teman-teman Mm-mm. Brilliant People juga nggak penasaran ya seperti apa Betul, Didong seperti apa ya. Didong. Itu kemudian masih relevan ya untuk generasi muda saat ini. Eh, tentu, tentu. Oke, Relevansinya, pertama itu memang masih eksis ya, terutama di daerah dataran tinggi Gayo gitu, itu masih eksis banget. Eee, di acara-acara besar, eee, misalkan 17 Agustus gitu ya. Kemudian kadang-kadang bahkan diadakan di acara-acara pernikahan gitu. Nah, didong itu masih eksis, masih mendapat tempatnya sendiri, sebagai, apa ya, musik etnik gitu ya. Tetapi uniknya beberapa musisi di sana itu sudah mulai meng-combine musik konvensional atau musik modern dengan etnik gitu. Dan itu tuh luar biasa hasilnya. Nanti mungkin teman-teman itu bisa melihat ya contoh musik gayo yang sudah apa namanya sudah dikombinasikan dengan musik etnik, hasilnya di luar dugaan. Itu luar biasa sekali. Mungkin itu juga bisa menjadi inspirasi di daerah-daerah lain itu bagaimana kombinasi yang epic gitu antara musik konvensional dengan musik etnik itu akan menghasilkan hasil karya yang luar biasa. Musik konvensional itu menggunakan musik konvensional atau musik modern itu menggunakan peralatan-peralatan modern, hadir dengan gayanya sendiri. Tapi begitu dikombinasikan, ada rasa etnis di sana, ada rasa nasionalnya di sana. Gitu. Eh, musik etnik memberikan rasa baru pada musik yang mainstream gitu ya. Sehingga eh, kita tidak terlalu keluar dari identitas kita sebagai sebuah bangsa gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin sih juga bermusik seperti itu ya. Jadi eh, menghadirkan rasa-rasa etnik atau musik tradisional di dalam eh, karya-karya kita. apakah itu menciptakan asimilasi baru atau akulturasi atau gimana? Tentu, tentu. Oke, Rasanya akan unik sekali. Ketika dia hanya sebagai sebuah musik etnik, maka kan rasanya adalah musik etnik. Ketika dia hanya musik konvensional, maka rasanya adalah musik konvensional atau musik modern. Tapi asimilasi keduanya itu memberikan rasa atau warna baru yang memberikan kasanah baru di dalam dunia musik Indonesia gitu ya. Kalau ini bisa terjadi di semua tempat, ini akan baik sekali gitu. Karena selain menumbuhkan rasa nasionalisme gitu ya, warna musik juga terisi dengan eh, apa namanya ya, dengan warna baru gitu. Dan itu akan terus berkembang gitu. Saya rasa akan lahir musisi-musisi keren berikutnya gitu ya, yang punya eh, knowledge baru atau eh, apa ya, ingin melahirkan suatu warna musik baru gitu, amin. asimilasi dari musik konvensional dan musik teknik itu akan keren sekali. Semoga dari obrolan ini barangkali ada yang penggiat musik Hmm, gitu kan, hmm, musik-musik hmm, khas Aceh ataupun dari hmm, berbagai daerah di hmm, hmm, Indonesia hmm, terinspirasi ya, menjadi hmm, sebuah inspirasi buat mereka ya. hmm, Dan beberapa musisi-musisi kita pun sudah mulai melestarikan itu, bahkan banyak konten-konten mereka yang viral juga kayak Alfie Rev itu juga kan memadukan antara musik-musik hmm, EDM dengan hmm, musik-musik etnik hmm, dan beberapa musisi-musisi lainnya ya. iya. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mister. Di tengah modernisasi, bagaimana masyarakat Gayo tetap menjaga nilai adat dan kekuatan komunitas mereka? Eh, iya, tentu saja menjaganya agar tetap eksis gitu ya. Eh, terutama di hari-hari besar, Oke. terutama di hari-hari besar itu kita punya tradisi pacuan kuda namanya. Oh, pacuan kuda. Di sana ada pacuan kuda, ada satu lapangan besar, itu itu di semua daerah di daerah apa di 3 kabupaten itu ada. Oke. Jadi di Gayo Luas itu ada, kemudian di Aceh Tengah ada, kemudian Bener meriah. Bandar Beria ada gitu. Jadi masing-masing kita punya lapangan lapangan pacuan kuda besar gitu. Dan itu se, seingat saya sih 2 kali setahun ya, 2 kali setahun. Salah satunya di acara diadakan pada 17 Agustusan gitu. Itu adalah salah satu bagian dari budaya kita. Kemudian didong, didong, nah itu bisa 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 sering diadakan di acara-acara besar juga. Tetapi dia juga didong itu juga sering kadang-kadang ada kompetisinya gitu, kompetisi didong.
kemudian juga sering ada di acara-acara masyarakat, misalkan pernikahan dan lain sebagainya gitu. Jadi eh, pentas-pentas seni seperti itu akan membuat eksistensi dari musik-musik etnik atau budaya itu tetap ada gitu. Kemudian di sana ada juga namanya selain tari saman ya, ada namanya tari guel. Tari guel juga, nah ini sering juga ditampilkan gitu. Kemudian hmm, dan lain sebagainya gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk soal sistem pemerintahan tadi. Jadi dengan Oke. membuatnya eksis gitu ya, dengan membuat dia dijalankan, dengan membuat dia dipentaskan gitu ya. Nah, orang akhirnya kemudian tahu dan menikmati apa namanya, seni atau budaya tersebut dengan rasanya sendiri Oh, sebagai sebuah eh, identitas etnik gitu ya. Saya rasa modernisasi eh, itu lahir dengan kemodernannya gitu ya. Tetapi apa yang pernah ada itu tidak harusnya hilang gitu ya. Bisa diasimilasikan, bisa dikombin, atau mereka hadir dengan rasanya sendiri. luar biasa. Hmm. Oke, ini banyak argumen ataupun statement Mister yang jadi bahan inspirasi juga buat kita semua ya. Hmm. Oke, kita Sama-sama. lanjut ke topik yang cukup seru juga yang sempat tadi dibahas di intro, Hmm. bahwasanya Tanah Gayo itu selain dikenal dengan didongnya, Hmm. selain dikenal dengan perisaman yang sudah mendunia, juga dikenal dengan kopinya nih Wah, yang ini asik sudah nih. sangat legendaris ya. Hmm. Bahkan disebut-sebut sebagai salah satu varian kopi Arabica terbaik di dunia. Itu kan luar biasa kan? Nah, kita Hmm. akan berbincang tentang kopi nih, menurut Mister sebagai orang asli Gayo. Hmm. Banyak orang mengenal kopi Gayo, tapi apa sebenarnya sih keistimewaan dataran tiga yang membuat kopinya berbeda dari kopi lain di dunia? Iya, beberapa artikel memang menyebutkan bahwa salah satu varian kopi Arabica terbaik itu berasal dari dataran tinggi Gayo gitu ya. Ah, jadi memang eh, kenapa sampai kemudian kopi Gayo itu sampai memiliki identitasnya sendiri gitu? Karena keunikan rasanya yang berbeda dengan kopi di seluruh dunia manapun, di belahan dunia manapun. Rasa asamnya yang lembut, kemudian mild acidity, kemudian aroma floral. Jadi ada aroma-aroma rempah atau buah-buahan pada kopi tersebut yang membuat dia eh, memiliki karakternya sendiri gitu ya. Tentu ini Genuine ya, orisinil, genuine, betul, autentik. betul. Eh, bahkan eh, itu kopi Gayo sendiri itu sudah mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa. Oh, Ya, jadi sertifikat indikasi geografis itu adalah satu dokumen yang membuat informasi termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang atau produk yang dimohonkan gitu ya. Indikasi geografisnya. Jadi di Indonesia itu baru ada 3 yang mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa. Salah satunya adalah kopi Gayo. Indikasi geografis tentu berkaitan dengan geografisnya. Kontur tanah yang membuat akhirnya kopi Gayo itu memiliki kekhasannya, memiliki cita rasanya sendiri, sehingga kemudian dia memiliki identitas yang kita sebut sebagai kopi Gayo gitu. Eh, apa geografisnya yang bergunung-gunung dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang membuat eh, kopi Gayo itu memiliki kekhasannya sendiri gitu. oke, itu salah satu ini ya, apa namanya, deskripsi ya yang lumayan detail terkait kopi Gayo tersebut ya. Hmm, hmm, hmm. Bahkan memiliki beberapa achievement, salah satunya mendapatkan penghargaan dari Uni Eropa. Hanya tiga sertifikat di Indonesia. sertifikat indikasi geografis, iya. Nah, itu kan Hanya tiga ya. ya hanya Itu luar 3 di biasa Indonesia. loh. Salah satunya adalah kopi Gayo. Oke, kemudian kalau Mister sendiri itu bisa diceritakan nggak sih sejarah singkat bagaimana kopi Gayo bisa dikenal hingga akhirnya bisa mendunia? Oke, ini menarik juga ini. Jadi dari beberapa literasi yang saya baca ya, di abad Oke. ke-17 memang Belanda itu membawa kopi ke Indonesia. Namanya kan kopi Arabica. Dari namanya saja bisa kita lihat namanya Arabica. Jadi dari Arab memang gitu ya. Nah, dari Yaman,
kemudian dibawa ke Indonesia dan ditanam ke beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya tentu di daerah Gayo. Itu dulu di Belanggelu dan beberapa daerah di sekitarnya itu ditanam. Kemudian eh, masyarakat melihat ini sebagai komoditas pertanian yang cukup menjanjikan karena kan dia komoditas ekspor. Di Eropa karena 4 musim mungkin tidak bisa ditanam gitu ya, sehingga kemudian ditanam daerah-daerah di daerah-daerah tropis dengan ketinggian di atas 1000 mdpl, supaya kopi ini bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Eh, jadi eh, kalau kita cerita soal kopi Gayo gitu ya, kita cerita soal kopi Gayo, sebetulnya eh, dari beberapa obrolan gitu ya, dari Oke. beberapa obrolan-obrolan orang tua gitu ya, ada yang dikenal dengan nama Siti Kewu. Apa itu? Nah, ini akan saya ceritakan. Oke. Dalam bahasa Arab, kopi itu kahwa. Nah, mungkin nanti perlu ditidik ya mengenai lebih jauh mengenai Siti Kewu ini. Jadi dulu di hutan-hutan infonya itu sudah ada kopi gitu, tapi ya mungkin bukan Arabica gitu ya, tapi orang tua zaman dulu menyebutnya sebagai Siti Kewu. Nah, eh, nah nanti mungkin kita perlu tidik sejarah lebih jauh ya, tetapi memang Oke. dalam literasi disebutkan bahwa yang membawa itu adalah Belanda ke Indonesia, tetapi dalam beberapa eh, obrolan-obrolan itu memang eh, infonya itu sebelum itu dibawa ke Indonesia di hutan-hutan itu sudah ada kopi yang disebut yang dikenal bukan namanya bukan kopi tapi dikenal namanya City Kewu. Kira-kira itu ini ya, apa ya, intermezzo lah yang bisa saya Iya, iya. sampaikan, dan kemudian itu nanti mungkin bisa ditilik lebih jauh mengenai informasi itu gitu. Jadi sebelum itu di bawah abad ke-17, infonya sudah ada namanya City Kewu, bukan kopi tapi dia adalah apa ya, eh, dari varian yang sama. Oke. Mm-mm. Kemudian itu berarti akar di mana akhirnya kopi Gayo ini bisa dikenal secara dunia, gitu Iya, atau jadi mungkin kan ada kemudian cara berpromosi lain? kan dibawa di abad Oke. ke-17, kemudian kan itu kan dulu kan Belanda yang punya, jadi otomatis kan dibawa diekspor ke Eropa. Oke. Nah, di Eropa akhirnya kan kemudian eh, kopi Gayo itu kemudian dikenal bahwa ini dari daerah Gayo gitu. Kemudian kan memang se apa namanya, pada masa itu pun kopi Gayo sudah mulai dikenal di sana sampai ini kemudian Indonesia merdeka, kemudian lahan-lahan pertanian sudah mulai dimiliki oleh eh, orang-orang di Petani daerah, lokal. petani-petani lokal. Oke. Kemudian kan eh, ekspor ekspornya kan tetap berjalan Iya, gitu. iya. Kemudian lahirnya media sosial itu kan memberikan eh, warna baru terkait dengan bagaimana cara berdagang gitu. Akses yang direct kemudian dimungkinkan terjadi antara eh, petani lokal dengan buyer yang berasal dari Eropa seperti itu ya. Bahkan orang-orang Eropa kadang-kadang sampai datang gitu untuk melihat bagaimana kopi Gayo ditanam gitu ya, kemudian diberi pupuk-pupuk organik dan eh, lain sebagainya gitu ya. Mereka Oke. bisa melihat secara langsung, kemudian bisa membeli dari petana langsung atau eh, apa ya, berkomunikasi dengan eksportir yang ada di daerah Gayo. Kalau dulu kan harus dibawa dulu ke daerah mana gitu ya, kemudian secara kolektif dikumpulkan, lalu kemudian baru diekspor ke Eropa. Eh, tapi kan dengan berkembangnya zaman, eh, orang-orang petani lokal atau eksportir dari daerah lokal itu bisa secara direct gitu ya, secara langsung itu bisa berkomunikasi dengan buyer-buyer dari Eropa. Kurang lebih seperti itu ya, kalau Kurang lebih misalkan kita seperti itu. berbicara dari ritme perjalanan nih ya, mulai dari Hmm. kopi yang awalnya dinamakan apa tadi, maaf Mister? City Kewe, City Clue. City Kewe, City Clue. City Kewe. Oke, kemudian lanjut di era kolonial, yang Hmm. hingga akhirnya mungkin di kolonial
beberapa negara gitu seperti Belanda dan lain sebagainya memperkenalkan kopi Gayo ini ke kancah dunia, ke Mhm. Eropa dan lain sebagainya. Apalagi di sana kan ada 4 musim yang Mister bilang kan. Mhm mhm. Hingga akhirnya sekarang kita masuk di era global dengan Mhm. masifnya media sosial Mhm. hingga akhirnya mungkin ya mendatangkan buyer dan lain sebagainya dari Mhm. kancah global gitu ya. Yang Iya, hingga iya. akhirnya membuat nama kopi Gayo ini semakin go internasional. Kurang lebih Semakin seperti itu ya. dikenal, iya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, apa tantangan terbesar petani kopi Gayo saat ini terutama di era global 2025? Mhm. Sebetulnya masalahnya bukan soal globalisasinya. Oke, Globalisasinya justru membantu sekali, perkembangan dari, eee, apa namanya, komoditas, oke, ekspor dari kopinya ya, gitu. Karena kan globalisasi membuat kita lebih dekat lah dengan dunia lain di luar sana gitu. Jadi promosi melalui media sosial, promosi melalui, eee, website ya, kemudian banyaknya orang-orang dari, eee, Aceh Tengah atau di daerah Gayo ya, yang ke luar negeri gitu ya. Kemudian banyaknya orang-orang dari Eropa yang juga datang ke daerah Gayo, itu membuat hubungan, eee, hubungannya menjadi lebih langsung seperti itu. Itu kan bagian dari globalisasi gitu, tapi masalah utama adalah global warming sebetulnya. Jadi, yang membuat kualitas kopi Gayo itu sangat baik adalah salah satunya adalah suhunya, gitu. Nah, ketika suhu bumi meningkat, maka kualitas kopinya juga akan berkurang, seperti itu. Nah, itu yang paling dikhawatirkan oleh petani-petani kopi saat ini di sana. oke. Kalau global warming tidak bisa teratasi, dikhawatirkan adalah pertama produksi kopinya akan berkurang. Selain itu, dia juga akan berdampak pada kualitas kopi yang dihasilkan. Tentu ini berpengaruh pada soal konsistensi rasa. Jadi apa yang dulu pernah dilahirkan oleh para petani kopi begitu baik kualitasnya. Nah, dengan terjadinya global warming itu akan menurunkan kualitas kopi yang ada di sana. Itu yang paling menjadi kekhawatiran utama petani-petani yang ada di sana. Ya, berarti salah satu hal yang cukup krusial Krusial banget. yaitu global warming ya. Iya, meningkatnya Oke, suhu. semoga ini menjadi PR buat kita semuanya untuk menyikapi ya tantangan global bukan di era globalnya sendiri tapi lebih kepada global warmingnya ya karena Mhm. ini berkaitan dengan suhu dan lain sebagainya. Mhm. Oke, kemudian menurut Mister bagaimana kopi Gayo berperan sebagai duta yang memperkenalkan tanah Gayo ini ke kancah internasional? Perannya itu seperti apa? Oke. Eee, Kopi Gayo itu kan sudah go internasional lama gitu. Cuman mungkin baru-baru ini yang, booming-nya Oke, booming-nya. Jadi kopi Gayo itu kan memiliki identitasnya sendiri dengan disematkannya kata Gayo di dalam, eee, identitas kopinya sendiri gitu. iya. Tentu itu kan membawa Gayo ke nama Gayo sendiri ke ke kancah internasional. Orang akan bertanya, "Apa sih itu Gayo? Di mana sih itu Gayo? Kok kopinya sekeren ini atau senikmat ini?" Gitu. Orang itu akan membuat orang-orang penasaran apa sih itu Gayo, dan itu akan membawa, eee, rasa penasaran orang pada daerah mana itu suku apa, tempatnya seperti apa, itu akan memperkenalkan nama Gayo sendiri kepada, dunia internasional, gitu. Jadi bagaimana peran penting dari kopi Gayo untuk memperkenalkan Gayo sendiri gitu ya, sangat besar sangat besar perannya. Salah satunya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, Untuk branding ya. Karena branding, kopi Gayo itu 2 entitas yang nggak bisa dipisahkan nggak gitu bisa kan. Kalau dipisahkan. kopi doang, kopi secara general gitu. Mhm. Kemudian Gayo hanya ya tidak maksudnya berdiri sendiri sebagai nama daerah. Mhm. Tetapi ketika orang berbicara kopi Gayo dikawinkan, ya ini entitas baru gitu yang Iya. kopi Gayo jadi identitas baru gitu. Mhm. Yang secara tidak langsung ini memperkenalkan nama Gayo sendiri ke kancah internasional. Mungkin seperti Betul. itu ya. Mhm. Mungkin ini juga relate kalau misalkan kehidupan kita yang saat ini di kampung Inggris Pare, Mhm. kamu Inggris itu nggak bisa dipisahkan dari pare. Iya, Kamu Inggris pare iya gitu, pare. terlepas mungkin di daerah lain juga ada kamu Inggris, tetapi ya orang udah ter ter-mindset dalam pikirannya bahwasanya, kamu Inggris ya pare gitu kan, dan Mhm. pare ya Mhm. kamu Inggris Mhm. gitu. Iya, Terlepas banyak budaya atau kekayaan alam lain, ya salah satu yang paling ikonik dari tanah Gayo ya kopi kopi. gitu, Iya, dan betul. kopinya itu dan kopinya sudah sangat legenda. Jadi Mhm. poinnya adalah membantu dalam hal branding juga ya, yang Betul. secara tidak langsung menambah curious, menambah apa, kepenasaranan Mhm. publik dunia terkait secara tidak langsung jadi di mana sih bakal searching mereka kan Betul. gitu kurang lebih Betul, seperti Mister. itu ya. Kemudian pertanyaan terakhir terkait kopi Gayo nih, apa peran generasi muda Gayo dalam menjaga kualitas kopi Gayo sekaligus mempromosikannya di era digital? Iya, era digital tentu membawa
eee, cara berdagang baru ya, cara Oke. berdagang baru, bagi, eee, para pebisnis gitu. Jadi munculnya platform-platform media sosial itu kan membuat orang lebih mudah mempromosikan produknya masing-masing gitu. Dulu mungkin di usia, eee, sekian dulu gitu, baru bisa membangun bisnisnya gitu. Oke. Nah sekarang, eee, atau orang harus menggunakan jasa, media tertentu untuk bisa mempromosikan produk mereka. Eee, Satu perusahaan juga harus bekerja sama dulu dengan, media tertentu untuk mempromosikan produk mereka. Tapi era ini membuat siapapun bisa melakukan itu, karena media sudah milik kita, gitu. Jadi, eee, platform-platform, media sosial seperti misalkan Instagram, TikTok, kemudian, Facebook, dan lain sebagainya itu kan membuat kita memiliki akses untuk mempromosikan produk kita. Nah, di sana, eee, banyak pebisnis-pebisnis muda yang sudah melakukan hal seperti itu gitu. Jadi mereka memiliki produk, mungkin mereka punya kebun gitu ya, kemudian, memproses kopinya sendiri, kemudian menjual itu dengan produk mereka sendiri, mempromosikannya lewat platform-platform, media sosial, kemudian, banyak yang tertarik dengan cara promosi mereka, kemudian membelinya dan mungkin nyaman dengan rasanya sehingga kemudian, hubungan bisnis itu berjalan gitu. Apakah kemudian nanti si, pembeli ini kemudian menjadi reseller gitu ya, atau secara kolektif mengumpulkan, apa namanya, produk-produk kopi gitu ya, dari beberapa petani lalu kemudian, menjualnya ke luar negeri itu kan soal bagaimana cara berbisnis gitu. Tetapi, era digital ini tentu memberikan warna baru, atau cara baru terkait dengan bagaimana mempromosikan produk dan ini kan, relevan, untuk bisa dilakukan oleh, eee, semua lapisan masyarakat, bahkan level usia yang berbeda gitu. Ketika kita menggunakan media sosial sosial itu secara bijaksana gitu ya. Pasti, Kan itu kembali kepada dua sisi. Kalau mhm, misalkan kita menggunakan secara negatif atau positif dan yang Mister tahu itu anak-anak muda di Gayo itu banyak menggunakan secara bijaksana untuk berpromosi dan lain sebagainya ya. mhm mhm. Biar kopi Gayo itu bisa dikenal secara luas. Saat ini Iya, sudah go internasional, go tapi biar internasional. makin meluas gitu secara Mhm, global ya. mhm, Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang cukup menjadi pertanyaan juga nih buat saya pribadi sama teman-teman Brilliant People. Kalau berbicara tentang ya mungkin knowledge Mister terkait Gayo bisa dikatakan luar biasa gitu kan. mhm. Kemudian tadi berbicara tentang kopi Gayo juga knowledge about coffee. Mister juga punya knowledge terkait kopi juga luar biasa. Saat ini menjadi pertanyaan kenapa yang, kapasitas Mister yang bisa dikatakan sudah melalang buana di berbagai hal gitu kan, tapi membesarkan hatinya untuk akhirnya meredahkan hati gitu, maksudnya menghambelkan diri untuk mau belajar bahasa Inggris, mulai dari nol lagi dari pre-basic, terutama di bidang English course. Pertanyaannya why? Baik, saya akan cerita sedikit, apa ya, saya akan cerita sedikit, eee, mengenai, pandangan saya gitu ya, soal Oke bagaimana, apa namanya, eee, metode pendidikan di Brilliant English Course gitu ya. oke Kalau saya secara pribadi gitu ya, cukup nyaman dengan metode itu, karena memang, oke secara di regulernya kita akan belajar tentang pronunciation, grammar, kemudian vocabulary, dan kemudian juga speaking. Itu adalah 4 hal yang kita butuhkan untuk mengembangkan bahasa Inggris kita gitu ya. Jadi, eee, apa namanya, dengan kita belajar keempat komponen itu, nah itu akan membantu kita dalam semua aspek untuk mengembangkan bahasa Inggris kita. Nah, kemudian kenapa saya datang ke, apa namanya, ke kamu kampung Inggris, Inggris, ke terutama kampung Inggris. brilian gitu ya. Ya, ke kampung Inggris gitu ya. Nah, tentu saya masih minimal sekali kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Saya merasa sudah, agak terbatas gitu ya, ketika ingin mengakses literasi-literasi yang, eee, tidak berbahasa Indonesia. Dan sebagaimana yang kita tahui kan bahasa internasional itu kan bahasa Inggris gitu Iya ya. Banyak, literasi-literasi yang, berbahasa Inggris gitu. Nah, salah satu cara agar saya bisa mengakses, eee, literasi-literasi yang berbahasa asing, terutama bahasa Inggris itu adalah tentu saya harus mengembangkan kemampuan saya dalam hal bahasa Inggris. Nah, sehingga
sebetulnya bukan merendahkan hati ya, tapi memang karena kemampuan saya yang masih minimal gitu ya, terkait dengan bahasa Inggris, maka saya harus belajar gitu. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk datang langsung ke sini gitu ya, karena, tentu saja lingkungan yang mendukung untuk perkembangan itu gitu. Oke. Jadi, sebagaimana informasi-informasi yang kita peroleh terkait dengan Kampung Inggris, di sini kan banyak sekali ya, lembaga-lembaga, Iya, kemudian, apa sih namanya, seringkali juga kita lihat, eee, di jalanan orang berkomunikasi di dalam bahasa Inggris, itu kenapa disebut sebagai Kampung Inggris iya, gitu. environment-nya membentuk. Nah, jadi lingkungannya tuh mendukung sekali untuk kita bisa mengembangkan bahasa Inggris kita, gitu. Nah, sehingga saya, memilih untuk, eee, datang kemari supaya bisa mendapatkan akses itu dan Oke. dengan harapan bisa lebih cepat untuk, mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris saya. Supaya apa? Supaya saya bisa berkomunikasi tentunya dengan, rekanan-rekanan yang mudah-mudahan dari luar gitu ya. Kemudian selain itu saya juga bisa mengakses literasi-literasi yang, eee, berbahasa Inggris. Luar biasa Kira-kira ya. seperti itu motivasinya, Ustaz. Punya goal khusus nggak? Mungkin maksudnya biar setelah lancar bahasa Inggris mungkin ingin berjualan kopi Gayo lebih internasional atau apa mungkin? Eee, dampak positifnya tentu akan banyak kita Oke. rasakan gitu ya. Selain kita bisa ketika kita nanti berkenalan mungkin kita berkenalan dengan orang dari luar gitu ya, dari Eropa, dari Amerika dan lain sebagainya, itu kan menambah akses komunikasi dan tentu kalau misalkan kita sedang mengembangkan satu bisnis, yang pertama kita cari adalah rekanan kita atau relasi kita, seperti itu. Dan kalau punya punya relasi dari luar negeri, itu kan baik sekali untuk bisa mengembangkan, bisnis kita gitu. Kita bisa menawarkan produk barang atau jasa kepada mereka. Kenapa? Karena kita memiliki kemampuan bahasa itu, sehingga Oke. kita bisa membangun komunikasi, dengan mereka gitu ya. Eee, iya, saya rasa salah satunya itu keuntungan yang akan kita perolehnya selain mungkin akses literasi seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan kita banyak, eee, membaca buku gitu ya, itu akan menambah knowledge atau pengetahuan kita. Jadi kalau kita bisa mengakses buku-buku lebih banyak, dari berbahasa asing, mungkin kita akan mendapatkan knowledge-knowledge baru yang sebelumnya mungkin belum bisa kita akses. Luar biasa. Artinya mungkin bahasa Inggris itu bisa jadi pintu ya, pintu pembuka yang nantinya entah itu terbukanya koneksi, terbukanya literasi, terbukanya knowledge dan lain sebagainya ya. Banyak yang akan terbuka. Wow, oke. Kemudian tadi kan excited nih kalau misalkan Mister bilang itu terkait metode, Mhm, metode yang dimiliki Brilian itu dengan mhm, 4 komponen reguler, yang diajarkan, mulai mhm, dari vocab, belajar tentang grammar, mhm, pronunciation, kemudian mhm, ujung-ujungnya mengerucut pada satu hal yaitu speaking ya. mhm. Kalau experience, pengalaman ada nggak pengalaman yang paling berkesan yang akhirnya membuat Mister, "Ini pengalaman luar biasa nih selama di Brilian." Satu Oh, pengalaman aja. eee, banyak Oke. sebetulnya gitu. Jadi saya agak kesulitan, bahasa Inggris saya sebelumnya, sebelum saya datang. Saya bersyukur sekali, saya harus akui ini. Saya bersyukur sekali memutuskan untuk datang ke Kampung Inggris, Oke. kemudian belajar di Ini the Brilliant. first experience dalam hidup Mister? First Oke. experience, di mana saya bisa bahasa Inggris kemampuan berbahasa Inggris saya secara signifikan, gitu. Tidak pernah kebayang di dalam hidup saya bisa menghafal 30 kata dalam sehari, Dan sekarang bagaimana? dan itu saya lakukan kan. Oh, Setoran kata per hari 30 kalau misalkan di sebulan basic, 900 vocab baru dong? iya iya, Kurang lebih estimasi. Ya eee, kan 20 hari aktif ya? iya, 600-an lah mungkin. mhm, Oke. mhm. Nah, di basic itu kan kita menghafal 25 kata ya, kemudian di Oke. pre-basic, kita menghafal 30 kata per hari, kemudian di VI kita tuh kan menghafal dialog gitu. Jadi ini tidak pernah, terbayangkan sebelumnya di dalam hidup saya akan bisa menghafal vocab sebanyak itu dalam sehari gitu. Jadi saya benar-benar bersyukur memutuskan untuk datang ke Kampung Inggris, khususnya saya belajar di Brilliant gitu ya, dengan metode yang mereka gunakan gitu. Eee, saya secara signifikan bisa bahasa Inggris saya gitu. Kemudian juga soal grammar ya, itu dijelaskan, detail sekali ya, detail sekali dan itu, eee, benar-benar relevansinya, eee, itu sesuai dengan yang kita butuhkan gitu, relevansi sesuai dengan yang kita butuh. Jadi kita bisa, praktis, kita bisa praktis gitu.
Oke. Saya demikian. Jadi improve your English ya. Improv. Oke, sebelum kita masuk ke pesan dan kesan serta motivasi, Mhm. bisa nggak menyebutkan salah satu nama tutor mungkin tanpa mengurangi rasa hormat ke tutor yang lain atau yang cukup berkesan dalam diri Mister atau mungkin satu nama teman di Brilliant atau siapa gitu? Waduh, iya, sebetulnya semua tutor tentu Iya, berkesan tanpa ya. mengurangi rasa hormat, Ya, tapi pasti tentu. ada yang berkesan nanti mungkin ketika Mister ngajar. Mister C sama Mister Johan. Oke, Mister Hi sama Mister Johan ya. Mhm, Kalau bisa barangkali menonton ya. luar biasa Seenggaknya ini beliau-beliau ini. bisa jadi legacy, video Mhm ini bisa menjadi mhm legacy yang artinya, "Oh Mister dulu diajar sama beliau-beliau ini," gitu kan. mhm Ini menjadi kenangan mhm terindah buat diri mhm Mister ya ke depannya. mhm. Kita masuk ke segmen, sesi yang terakhir nih terkait pesan, kesan, dan motivasi. Apa pesan yang ingin Mister sampaikan ke teman-teman Brilliant People nih tentang pentingnya melestarikan budaya lokal, khususnya budaya Gayo, yang kalau Mister kan budaya Gayo. Mhm mhm. Mungkin apa pesan dan pesannya? Wes, penting sekali, penting sekali. Itu adalah identitas kita. Gua Oke, pikir pendahulu kita itu adalah kearifan lokal. Kita kita pernah hidup sangat nyaman, pendahulu-pendahulu kita ya tentu, pernah hidup sangat nyaman dengan, kearifan lokal tersebut gitu. oke. Nah, kenapa itu tidak tidak kita tumbuhkan kembali? Kenapa kita sebagai generasi muda tidak menghadirkan itu kembali di dalam kehidupan-kehidupan kita sehari-hari gitu. Eee, Kita bisa tilik ke belakang terkait dengan sejarah-sejarah gitu ya. Itu tingkat kriminalitas sangat rendah, yang tua menyayangi yang muda menyayangi orang-orang tua, bagaimana cara bersosial yang baik, bagaimana cara berhukum yang baik, dan lain sebagainya. Kita pernah hidup sangat nyaman dengan suasana seperti itu. Nah, kenapa itu tidak coba kita bangkitkan kembali? Karena itu ada identitas kita. Begitu cara bersosial kita, begitu cara berhukum kita, eee begitu dulu cara hidup kita. Tugas kita adalah melestarikannya sebagai generasi muda, agar kemudian itu agar itu tetap, eee, terjaga sebagai identitas kita, Agar tetap lestari ya. agar tetap lestari. Kalau tadi kan kesan dan pesannya untuk generasi muda. Kemudian sekarang ekspektasi, harapan ya. Apa harapan terbesar Mister untuk masa depan Gayo, baik budayanya maupun kopi Gayonya? Harapan, Iya, eee, ya tentu yang terbaik ya, yang terbaik semakin berkembang, semakin maju dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, eee, kalau misalkan komunitas ini bisa berkembang gitu ya, tentu dampaknya sangat positif sekali terutama bagi orang-orang Gayo gitu. Jadi kalau misalkan setelah go internasional, kemudian banyak orang-orang Gayo yang bisa menikmati go internasionalnya kopi Gayo tersebut gitu ya. Harapannya sih, teman-teman dari, eee, teman-teman dari Gayo juga kemudian, eee, memiliki akses secara direct gitu ke luar negeri, terutama dengan dimudahkannya ya dengan era-era sekarang, era-era digital ini, mereka bisa memperkenalkan produknya masing-masing ke luar sana tentu dengan menjaga kualitasnya gitu. Nah, dengan demikian, eee, komoditas ini sebagai komoditas pertanian yang bisa diekspor, eee, kemudian juga bisa dijual di dalam negeri gitu ya, itu kemudian bisa, eee, apa ya istilahnya tuh ya, eee, cukup baik dampaknya, secara ekonomi kepada masyarakat Gayo khususnya gitu. harapannya itu ya Mister ya. Mhm Luar biasa sekali. Thank you mhm, banget loh Mister loh untuk sharing-sharing-nya. siap, Dan sama-sama sebagai Mister. informasi bahwasanya Mister merasakan unity and diversity nggak sih di Brilliant sendiri? Maksudnya gimana Mister? Keberagaman. Oh, tentu saja. Dari Sabang sampai Merauke ya, Tentu saja. bahkan dari luar negeri. Salah satu yang saya syukuri datang ke sini adalah saya mendapatkan teman yang banyak sekali, Dan gitu. itu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Di sini bisa kita temukan teman-teman bahkan dari luar negeri. Iya, Hmm. Dari teman-teman Thailand, ya Thailand, kan? Timor Dari Leste, Thailand, Timor Leste ada gitu ya. Yaman. Ada dari Yaman gitu ya. Ini kan eh, dari dalam negeri maupun luar negeri ya. Jadi Iya, saya di sini banyak mendapatkan teman-teman baru dan bahkan sampai sekarang masih terjaga silaturahminya gitu. alhamdulillah ya. Dengan teman-teman dari Sulawesi gitu ya, dengan teman-teman dari pulau-pulau lain gitu ya. Itu bahkan sampai sampai sekarang terjaga komunikasinya Dan gitu. itulah salah satu yang unik di kamu Inggris khususnya di Brilliant ya. Hmm, Unity University, keberagaman itu luar biasa. Dari luar biasa. Sabang sampai Merauke Hmm, bahkan beberapa negara lain seperti Timor Leste hmm, yang saat ini membernya sering datang itu Timor Leste, Thailand sama Yaman gitu. hmm,
Kemudian yang uniknya itu dari Sabang sampai Merauke itu bahkan di kabupaten-kabupaten maupun kabupaten kota itu yang bisa dikatakan kurang familiar. Hmm. Justru ada di sini gitu. Saya sendiri akhirnya bisa menemukan teman-teman dari Kepulauan Tanibar. Tahu nggak dari mana? Oh, itu di mana itu, Itu Mister? di Maluku misalkan. Ada juga Hmm. mungkin Mister tahu nggak kabupaten namanya Kabupaten Pangkep, Pakajene Kepulauan, Sulawesi Tidak. Selatan. Oh, ya ampun. Ada juga Kabupaten Saluma, Ya. Bengkulu. Hmm, hmm, hmm. Kabupaten satu lagi deh, misalkan ada nama Kabupaten Dompu, Oh, itu pernah dengar. Itu sampingnya pernah dengar. Bima, itu Hmm, NTB, hmm, di Pulau Sumbawa. hmm, Artinya mungkin ada beberapa kabupaten yang mungkin kita taunya hanya ibu kotanya. Oh, orang hmm. mana Makassar gitu, padahal dia dari Bone, dari berbagai kota di Sulawesi Selatan. Pasti nyebutnya ibu kotanya Makassar Iya, gitu. iya. Dari mana? Padahal mungkin dari Bolang Mongodo Utara Hmm, atau hmm, mungkin dari Bitung, tapi ngomongnya Manado. hmm, Yang Sumatera Utara nggak tahu dari Karo, Dairi, ngomongnya pasti Medan. hmm. Gitu kan. Artinya tapi ada daerah-daerah yang mungkin tidak begitu familiar, akhirnya bisa berkumpul di sini gitu dan saya, "Oh ternyata ada daerah namanya ini, nama Iya, ini," gitu. iya. Kemarin juga ada satu member dari Bener Meriah, Janaraga atau apa nama daerahnya Hmm. itu? Bener Meriah Janarata. Janarata, iya Hmm, Janarata hmm, gitu. Itu ini apa namanya, akhirnya saya juga tahu, oh ternyata ada daerah ini, kemudian Takengon, Mister ya, dari Aceh hmm, Tengah, kemudian dari Gayo Luas, hmm. itulah khasanah yang ada di Brilian. Dan Iya. kebetulan ada beberapa tema yang kita sepakati dari teman-teman Bigcast, itu Hmm. kita akan mengangkat tema-tema kedaerahan, Mister. Itu baik sekali, Dari Mister. Sabang sampai Merauke. Dalam konteks ini berarti dari Aceh sampai Papua Selatan. Iya. Nah, ketika kita mengangkat, oh provinsi yang kita angkat pertama adalah Aceh. Ini Hmm, apresiat sih buat orang hmm, Aceh dan kita menemukan salah satu figur yang inspiratif yang bisa bercerita tentang Aceh yaitu Mister. Akhirnya hmm, thank you banget karena sejauh ini yang kami tahu Aceh itu ya Serambi Mekah, hmm, Tanah Rencong, Cut hmm, Nyak hmm, mungkin Teku Umar. hmm, Pokoknya yang namanya Ceku, Tut, Cut sama Teku ya. hmm. Atau mungkin dengan Pulau Sabangnya, Iya. ternyata Aceh itu luas, bukan hanya itu, gitu. Hmm, Ada Samudra Pasir dan lain sebagainya hingga akhirnya, oh ternyata ada suku Gayo yang menyimpan hasanah budaya yang luar biasa. hmm, Ada Samannya, ada Didongnya, saya juga baru tahu. hmm, hmm. Hingga ke Kopi Gayo. Thank you buat obrolannya dan kita akan terus bersafari ke 38 provinsi di Indonesia. Bahkan kita juga akan sharing-sharing ke beberapa teman-teman dari luar negeri. Kemarin ada Timor Leste. Hmm. Tapi kalau berbicara kedaerahan, ini dari Aceh, mungkin besok kita akan berdiskusi dengan teman-teman dari Sumatera Utara, Sumatera Hmm. Barat hingga ke Papua Selatan ya, Siap. mengangkat budaya-budaya kearifan lokal mereka biar sharing dan menambah knowledge buat teman-teman Brilliant People. Luar biasa. Hmm. Terima kasih dalam bahasa Aceh apa? Atau bahasa Gayo? Berizin. Bericin, Berizin. berijin, Hmm. berijin. Hmm. Ini Mr. Rahmat. Hmm. Sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Sama-sama, Thank you buat Mister. sharing-sharing yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Brilliant People. Hmm. Dan mungkin nanti teman-teman Brilliant People yang berasal dari Aceh, khususnya dari Tanah Gayo, jangan lupa like, share, and subscribe juga ya, biar channel ini makin banyak yang terinspirasi ya. Tentu. Nanti Mr. Ahmad juga bisa mengajak teman-teman yang ada di Tanah Gayo, Hmm. baik itu di Bener Meriah, di Takengon, Aceh Tengah maupun di Kabupaten Gayo Luas untuk menonton biar channel ini makin berkembang ya. Iya. Dan buat teman-teman Brilliant People yang ingin join juga seperti Mr. Rahmat nih, ingin belajar bahasa Inggris, improve your English, atau mungkin ingin camp di B+, caranya gampang banget. Tinggal kunjungi website kami di sini di www.brilliantinternationaleducation.com ya. Akhir kata, saya Mr. Dusan pamit undur diri. Saya Rahmat. Oke, Mr. Rahmat juga pamit undur diri. Hmm. Terima kasih buat semuanya dan kita akan lanjut ke podcast selanjutnya ya di next podcast dengan obrolan yang pasti seru dan kita akan juga mengangkat kedaerahan-kedaerahan juga ya dari Sabang sampai Merauke. Salah satu tema yang kita angkat ya. Terima kasih banyak, stay brilliant and keep inspired. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.